Welcome to our channel. Hadirnya rute atau jalur perdagangan kuno di dunia tidak bisa terlepas dari kontribusi besar para penjelajah. Selain itu, para penjelajah ini juga menemukan banyak wilayah baru yang terkadang berujung pada kolonialisasi sebuah wilayah di masa lampau. Nah, Data Fakta telah merangkum tokoh-tokoh penjelajah paling legendaris yang memiliki peran besar untuk dunia. Biar tidak penasaran, simaklah ulasan Data Fakta berikut ini. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Marco Polo. Marco Polo lahir di kota Venesia, Italia pada 15 September 1245 yang merupakan seorang pedagang yang menjelajahi beberapa tempat di dunia. Melansir international.sindonews.com, selama 4 tahun perjalanannya ke benua Asia telah berhasil memengaruhi perdagangan besar di Eropa dan India Timur. Menghabiskan waktu sekitar 24 tahun di Asia, ia kembali ke kampung halamannya pada tahun 1295. Ia telah memberi gambaran menyeluruh tentang Cina, Jepang, dan India melalui buku yang ia tulis berjudul The Travels of Marco Polo. Sementara melansir kumparan.com, saat Marco Polo dan keluarganya berhasil mencapai negeri Cina, mereka disambut oleh penguasa daratan Cina saat itu, Kubilai Khan. Kubilai Khan sangat tertarik dengan kisah Marco mengenai tanah Eropa, lalu mengangkat Marco menjadi duta besarnya. Bahkan ia juga dikirim dalam berbagai misi di dalam negeri maupun di luar Cina, seperti Myanmar dan Tibet. Hal tersebut membuat Marco menjadi orang pertama asal Eropa yang lebih banyak melihat kawasan timur dibandingkan orang Eropa lainnya. Tiba di Venesia, ia membagikan seluruh pengalamannya mengenai Asia sehingga membuat keluarganya sangat dihormati atas pencapaian tersebut. Marco Polo juga membawa pulang kain sutra, bubuk mesiu, dan barang-barang lainnya yang tidak akan ditemukan di luar negeri Cina. Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci lahir di Firenze, Italia pada 9 Maret 1454 yang merupakan seorang pelaut yang memimpin berbagai ekspedisi untuk mengeksplorasi Amerika Selatan. Melansir dari laman amazon.com, pamannya mendidik dan memperkenalkannya dengan dunia pelayaran serta perdagangan, sehingga bisnis perdagangan membawanya ke Portugal, dan dari sinilah penjelajahan dimulai. Sebagai seorang navigator yang terampil, ia secara konsisten berusaha menempuh rute terpendek ke benua Asia, sekaligus memetakan seluruh bagian Amerika Tengah dan Selatan, Venezuela, serta Brasil. Perjalanan Vespucci secara luas dikenal di seluruh Eropa setelah catatan perjalanannya diterbitkan. Seorang kartografer bernama Martin Waldseemüller pada tahun 1507 berhasil merevisi peta dunia, termasuk memasukkan benua baru yang dipetakan Vespucci. Benua inilah yang diberi nama Amerika, yang mengambil dari nama depan Vespucci. Ia melakukan penjelajahan pantai timur Amerika Selatan antara tahun 1499 hingga tahun 1502. Upayanya untuk pengembangan buku dan peta mengenai navigasi tidak tertandingi. Perhitungannya tentang jarak sebagian besar berlandaskan pergerakan Mars dengan bulan. Tulisan yang telah ia terbitkan menjadi sumber kekayaan informasi mengenai budaya masyarakat pribumi dan deskripsi daerah baru yang ditemui selama perjalanan. Namun ternyata terdapat kontroversi bahwa Vespucci berusaha menyaingi nama yang juga melegenda, yakni Christopher Columbus. Vasco da Gama. Vasco da Gama lahir di Portugal sekitar tahun 1460 atau 1469 yang merupakan seorang penjelajah yang menemukan jalur dari Eropa ke India. Pada abad ke-15, orang-orang Eropa tengah gencar melakukan ekspedisi untuk memenuhi pasokan kebutuhan, salah satunya rempah-rempah. Melansir liputan6.com, Portugis yang sekarang dikenal dengan nama Portugal merupakan salah satu negara yang melakukan penjelajahan tersebut.
Atas dasar itu, Portugis menugaskan Vasco da Gama bersama timnya pada 8 Juli 1497 untuk menemukan rute baru ke India. Pelayaran ke India berjalan dengan mulus. Vasco da Gama tiba di Kapadu pada 20 Mei 1498 dan kedatangannya disambut baik oleh Raja Zamorin yang menjabat saat itu. Ia pun mendapatkan pasukan rempah-rempah yang ia cari. Pada awal September 1499, ia kembali tiba di Portugis dengan membawa rempah-rempah dan mendapatkan laba 60 kali lipat. Meskipun begitu, ia gagal menjalin kerjasama perdagangan secara jangka panjang dengan India. Christopher Columbus. Christopher Columbus lahir di Genoa, Italia pada 30 Oktober 1451 yang menjadi terkenal karena diklaim menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di benua Amerika. Setelah merancang sebuah jalur untuk berlayar, Columbus pun mengusulkan 3 kapal untuk melintasi Atlantik. Ia kemudian datang melobi Raja Spanyol pada tahun 1486 hingga Raja sepakat untuk membiayai ekspedisinya. Pada Agustus 1492, Columbus berangkat dengan 3 kapalnya. Ia berlayar di kapal Santa Maria bersama 2 kapal lainnya bernama Pinta dan Nina. Pelayaran kedua, ia lebih banyak menjelajah di Kepulauan Karibia dan menemukan pemukiman Navidad yang telah dihancurkan. Sehingga Columbus menetapkan sebuah kebijakan kerja paksa kepada penduduk asli untuk membangun kembali pemukiman dan mencari emas sebelum kembali ke Spanyol. Pada perjalanan ketiganya, barulah Columbus benar-benar sampai ke daratan, menelusuri sungai Orinoco di Venezuela sekarang. Namun sayangnya, ia dituduh telah menyesatkan pemukim Hispaniola oleh klaim kekayaan dan harus kembali ke Spanyol untuk dihukum, meski pada akhirnya hukuman itu dibatalkan. Melansir Kompas.com, Columbus meminta agar diizinkan satu penjelajahan lagi dan disetujui. Ia pun kembali berlayar pada 11 Mei 1502 menjelajahi Honduras, Nicaragua, Costa Rica hingga ke Panama. Karena kerusakan kapal semakin parah dan para anggotanya menghadapi kelaparan, mereka pun mendapatkan bantuan dari penduduk asli Jamaika. Akhirnya Columbus dan anggotanya bisa selamat sampai ke Spanyol pada 7 November 1504. Laksamana Cheng Ho. Cheng Ho lahir di Yunan, Tiongkok dari bangsa Hui, salah satu bangsa di Cina pada tanggal 31 September 1371. Laksamana Cheng Ho telah memimpin sebuah armada yang telah melakukan pelayaran ke berbagai pelosok dunia. Mengutip Republika.co.id, pemerintah dinasti Ming mensponsori 7 kali ekspedisi laut Laksamana Cheng Ho. Ekspedisinya antara lain mencapai pesisir India, kemudian Hormuz di Teluk Persia, serta pesisir Teluk Afrika, lalu ke Asia Tenggara, India hingga ke Afrika pada tahun 1405 hingga tahun 1421. Pemerintahan berganti di bawah komando Kaisar Yongle dan pada tahun 1430 ia memerintahkan Cheng Ho untuk kembali melakukan ekspedisi. Tujuannya untuk menjalin kembali hubungan Cina dengan Kerajaan Malaka dan Siam. Namun kali ini bukan untuk ekspansi, melainkan misi perdagangan, perdamaian, diplomatik, dan persahabatan. Selain itu, Cheng Ho juga menuliskan perjalanannya dan berhasil membuat 24 peta navigasi yang mampu mengubah peta navigasi dunia di abad ke-15. Ibnu Battuta. Ibnu Battuta lahir pada 25 Februari 1304 dari keluarga cendekiawan keturunan suku Berber yang terkenal dengan nama suku Lawata Maroko. Ibnu Battuta bukanlah seorang turis yang datang menikmati alam, budaya, wisata, atau apapun. Mengutip laporan Historia.id, seorang sejarawan Taufik Abdullah menyatakan bahwa Ibnu Battuta dalam perjalanannya adalah seorang ulama yang berkelana menyebarkan ilmu dan syiar agama Islam. Ia memulai pengembaraannya pada 2 Rajab 725 Hijriah atau 14 Juni 1325 untuk naik haji, dan setelahnya ia mengunjungi pusat-pusat utama ajaran Islam pada waktu itu.
Kisah perjalanan Batutah memakan waktu hampir 30 tahun yang telah melintasi kawasan dunia timur dengan mengunjungi wilayah-wilayah yang luasnya sama dengan luas 44 negara pada zaman modern. Selama berkelana, Batutah tidak pernah membuat jurnal, sehingga Sultan Abu Ainan, penguasa Marinid dan Maroko, meminta sarjana sastra Ibnu Juzai untuk mencatat pengalamannya. Membutuhkan 2 tahun untuk mendiktekan kisahnya kepada Juzai, sehingga menghasilkan kitab Rihlah atau perjalanan sebagai catatan sejarah lisan pengelana terbesar ini. Setelah melintasi gurun Sahara menuju kerajaan Mali di wilayah Sudan, Afrika Barat, pada tahun 1335, ia memutuskan pulang kampung ke tanah kelahirannya dan menetap di sana. Itulah tadi para penjelajah paling legendaris di dunia yang telah berperan penting dalam menemukan wilayah baru dan rute perdagangan kuno di dunia. Bagaimana pendapat kalian?